bank konvensional kayak BNI, BRI, Mandiri, BCA, terus saham-saham consumer juga Unilever yang dulu dijat-jat, terus HMSP, ASI pada naik nih John. Ada apa? Hai teman-teman, balik lagi sama gue Mas Ben dan ada Jono di Keypoint Market bareng Cafe Meets Talks. Di video kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hot ya John. Seperti biasa kita akan bahas topik-topik kejadian-kejadian yang lagi hangat di pasar. Kali ini tentang kebangkitan dari old economy. Nah, boleh dijelasin nggak John? Old economy kan berarti ada new economy nih. Nah, bedanya apa John? Oke, mungkin istilah dari new economy ini muncul pas COVID ya. Karena kan orang-orang mulai beralih menggunakan teknologi. Jadi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan teknologi, bisnis utamanya ini adalah teknologi seperti e-commerce, telekomunikasi, internet dan sebagainya. Itulah yang dibilang new economy kayak gitu. Old economy sebaliknya yang bisnis konvensional biasa yang kita tahu sebelum COVID gitu. Kayak pabrik gitu-gitu ya. Pabrik ya, mall. Nah, itu bedanya nih. Nah, sekarang lagi banyak dibahas John tentang kebangkitan dari old economy. Kita lihat juga saham-saham bank konvensional kayak BNI, BRI, Mandiri, BCA, terus saham-saham consumer juga Unilever yang dulu dijat-jat, terus HMSP, ASI pada naik nih John. Ada apa John? Boleh dijelasin nggak? Kasih gambaran nih. Kenapa mereka pada naik old economy nih? Ya mungkin lu teman-teman juga perlu tahu ya. Sebenarnya pada dasarnya saham itu naik karena adanya ekspektasi positif. Jadi investor ini optimis terhadap industri ini. Dia beli saham-saham di sektor ini makanya bisa naik gitu. Itu dasarnya. Habis itu kalau kita perhatiin misalnya pas kemarin COVID lagi tinggi bulan Mei, Juni, Juli kayak gitu ya. Ya orang tahu lah, kalau sekarang nih kita cuma bisa mengandalkan teknologi. Wah, berarti nih saham-saham yang bisnisnya teknologi ini kemungkinan besar bakal untung nih, kinerjanya bakal bagus. Ya udah kita beli saham teknologi. Kemudian kemarin yang coal batubara kan di beritanya harga batubara naik nih karena supply demand nggak seimbang. Udah apalagi orang tahu nih di Indonesia salah satu penghasil batubara terbesar. Udah deh ada bau-bau uang di situ. Orang pada beli saham batubara. Kita pada bahas ya di video. Udah pernah bahas sebelumnya. Terus yang saat ini utamanya sih karena kasus COVID ini udah mulai membaik ya, bisa dibilang cukup rendah di Indonesia, kurang dari 2.000 kasus per hari. Dosis vaksinasi udah 150 juta dosis kalau nggak salah ya. Nah itu makanya orang udah optimis nih, apalagi kan PPKM cuma ada level 1 sampai 3. Habis itu kayaknya sebagian besar industri udah beroperasi normal ya, apalagi kayak pariwisata di Bali tuh mau dibuka ya. Makanya orang udah mulai optimis nih, berarti ini artinya bisnis-bisnis yang sebelumnya terhambat udah mulai berjalan seperti biasa, kayak consumer, retail gitu-gitu udah. Jadi kita punya ekspektasi, sekarang kita optimis kepada sektor ini ya. Kita beli nih gitu, makanya pada naik saham-saham yang dibilang old economy gitu. Ya tadi lu udah bahas tentang bahas rotasi sektor juga berarti ya? Iya. Jelasin awalnya ekspektasi pasar ke saham tech yang naik. Iya. Kalau naik harganya otomatis ekspektasi terhadap perusahaan batubara nih kinerjanya bakal baik, pindah ke call gitu ya? Iya. Berarti rotasi sektor gara-gara itu ya jadi ekspektasi? Iya, intinya karena ekspektasi terhadap suatu bisnis di sektor tersebut gitu aja sih. Nah kalau kondisi sekarang nih, orang ekspektasinya sama bisnis konvensional karena udah balik nih, aktivitas ekonomi udah kembali normal gitu ya? Oke. Nah ngomong-ngomong soal COVID yang udah mereda, kan berarti kita sebagai masyarakat udah pede lah untuk spending lagi ya, untuk keluar, untuk aktivitas ekonomi seperti biasa. Nah kalau dari indeks kepercayaan konsumen gimana John kondisinya John? Nah pas dari Bank Indonesia udah ada tuh datanya Consumer Confidence Index pas bulan September, kalau nggak salah udah di angka 95 ya, udah mendekati 100 lah. Kalau 100 artinya udah optimis, di bawah 100 artinya pesimis. Pas bulan sebelumnya tuh masih di angka 77 kalau nggak salah. Tapi pas September udah naik ke 95. Itu menggambarkan bahwa konsumen dan masyarakat udah optimis dan pede dengan kondisi ekonomi saat ini. Dan artinya mereka udah lebih berani untuk spending, untuk belanja lagi kayak gitu. Berarti kita expect sekarang aktivitas ekonomi kedepannya udah mulai berjalan normal lah, udah mau recover lah istilahnya gitu ya? Iya gitu. Nah itu tadi yang terjadi di dalam negeri John. Kalau dari sisi asing gimana nih luar negerinya? Nah kalau dari asing lu bisa lihat deh di RTI itu ya. Itu dalam sebulan terakhir aja
asing itu masuk ke IHSG 19 triliun kalau nggak salah ya. Bahkan minggu lalu doang udah lebih dari 10 triliun. Dan boleh ditampilin kali ya iya, datanya ya. Kita kasih lihat. Dan mereka pun belinya di saham-saham blue chip yang old economy loh. ASI, Unilever, kayak gitu loh. Makanya terus pada naik ya salah iya, satunya bank-bank BNI, Bank Mandiri, BRI juga yang kemarin kayak gitu. Artinya kalau asing aja punya pandangan positif nih terhadap ekonomi Indonesia sekarang. Ya kalau mereka aja percaya, kita harus lebih pede dong, kayak gitu. Ya. Istilahnya orang asing aja percaya sama ekonomi Indo gitu ya? Iya, gitu. Oke. Nah, terus kalau dari sentimen asing lagi, setahu gue John, yang gue baca, US juga lagi banyak sentimen positif ya? Iya betul, jadi kayak kemarin dari US kayak udah ada nih kesepakatan untuk naikin plafon utang untuk sementara. Jadi kan kalau kemarin di berita, oh terancam default nih US, itu enggak, udah ada kesepakatan lah intinya. Habis itu kayak ada salah satu perusahaan farmasi Merck itu dia ada penelitian yang katanya obat oral untuk menyembuhkan COVID gitu. Oh, itu ditemukan ya? Iya, hasil penelitian. Habis itu yang paling penting tuh nanti ada Presiden Amerika Joe Biden dengan Presiden Cina Xi Jinping nanti katanya akan mengadakan pertemuan virtual sebelum akhir tahun. Itu yang ditunggu-tunggu sih. Oke, mereka kan biasa perang ya, perang iya, dagang ya. Perang dagang. Itu kan bawa dampak negatif kalau mereka perang dagang. Tapi kalau mereka nanti hubungannya membaik, menjadi dampak positif untuk semua negara gitu sih. Oke, nah dengan sentimen-sentimen positif ini John, kira-kira menurut lo sebagai analis, proyeksi IHSG gimana nih? At least sampai akhir tahun lah ya. Mungkin kita apakah dari lu outlook-nya positif atau negatif nih? Coba. Kalau untuk akhir tahun kita outlook-nya positif. Nah, apalagi nanti bulan Oktober ini kan banyak kan emiten merilis laporan keuangan ya kuartal 3. Itu sebagian besar hasilnya pasti bagus sih. Karena kan ya kayak tadi kasus COVID-nya udah makin hilang, udah mulai beroperasi normal kayak gitu. Oktober, terus paling November ya koreksi dikit-dikit. Desember biasanya bakal hijau bullish. Berapa tahun terakhir sih selalu gitu ya. Udah karena kan tahun ya gue lihat kalau nggak salah. Iya, karena kan biasa akhir tahun ini ada namanya window dressing. Jadi kayak manajer investasi pada mengatur ulang portofolio saham, mereka pada beli saham-saham blue chip dan LQ45. Jadi itu yang bisa kita perhatiin nanti. Atau kalau mau mulai beli dari sekarang, LQ45 itu. Oke, nah saham-saham. masih banyak peluang nih sampai akhir tahun ya. Iya. Oke teman-teman, sampai sini Kepoin Market kita kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like YouTube Cafe Mistock. See you di Kepoin Market berikutnya. Bye-bye.